Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini Allah masih memampukan kita untuk hadir dalam majlis ilmu, majlis yang mudah-mudahan Allah berkahi di pagi hari ini, hari yang kedua ya dalam kajian uh, tentang keluargaku yang bersama Haikal Hasan, dan tentu salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Sahabatku yang mulia Allah, di hari Selasa ini, hari kedua dalam kajian tentang keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Sebuah tema tentang keluarga menjadi tema penting karena kita bagaimanapun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana mengelola keluarga kita, keluarga yang perlu diamanahkan oleh Allah untuk uh, dijaga sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat beriman untuk menjaga keluarga kita, diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Inilah salah satu upaya kita dengan terus mengaji bersama MKI setiap pagi dan juga di malam hari bersama dengan Subhanahu kerja yang rangka untuk menghadirkan ilmu dalam kehidupan kita sehingga apa yang kita lakukan menjadi uh, perbuatan atau aktivitas yang tentu dari Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan panduan dari Nabi kita Rasulullah SAW, sesuai dengan syariat Islam yang telah digariskan bagaimana cara mengolah sebuah keluarga. Dan di kajian kemarin Bapak Haikal sudah mengingatkan tentang pentingnya sebuah tutur kata yang baik, dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Faliyaqul khairan aw liyasmut." Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari tadi, faliyaqul khairat, maka berkatalah yang baik, awal dia sebut atau lebih baik diam. Betapa pentingnya sebuah perkataan baik inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala uh, sematkan dalam firman-Nya tentang kaul. Ada 9 kaulan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana sudah dibahas di Senin kemarin, tentang kaulan yang kemudian dengan berbagai macam karakternya. Kaulan lainnya misalkan bisa disampaikan kepada para penguasa atau orang yang lebih tinggi dari kita secara kedudukan sosial maupun jabatan, dan itulah disebutkan ketika kita memberikan nasihat kepada mereka, maka gunakanlah kaulan lainnya. Kaulan lainnya sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun uh, untuk mendakwahi Fir'aun. Katakanlah dengan kataan yang lainan, yaitu yang lembut, sehingga dengan perkataan itulah mudah-mudahan hatinya terbuka untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata-kata yang lain yang disebutkan, ada qaulan ma'rufa, ada qaulan karima, ada qaulan sadida, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembahasan yang sudah dibahas kemarin untuk kita terus ingat dan terus menjadi sebuah panduan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan buah hati kita, dengan pasangan kita, dan juga dengan orang lain, dan mengambil panduan dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dan juga dalam sunnah-sunnah Nabi kita Alaihi Wasallam.
Dan alhamdulillah, masyaallah, mudah-mudahan lanjutan dari kajian ini juga bisa menambah uh, pemahaman kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang terus istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam uh, sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW, dan uh, inilah fungsinya kita terus bermulazamah dengan para guru kita di uh, majelis keluarga ini. Bapak Ibu itu belum hadir ya. Saya coba hubungi dulu beliau. Baik, ya Allah, barangkali mungkin sambil menunggu Bapak Haikal, kita coba sharing beberapa hal penting tentu yang sudah dibahas, dan mungkin nanti insya Allah ketika Bapak Haikal gabung, kita akan coba kembali sampaikan ke beliau. Mungkin ada beberapa hal yang penting yang ingin di-sharing juga. Sebelum masuk sharing, yang terpenting adalah juga saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga jamaah tentang betapa pentingnya kita mengisi setiap pagi dengan sedekah subuh, dan ini bagian dari upaya kita terus untuk memaknai pagi hari yang diberkahi oleh Nabi kita Rasulullah SAW, bagi yang didoakan oleh Nabi kita untuk selalu mendapat keberkahannya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda untuk kita semua dengan sebuah doa, yaitu Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku dan di pagi harinya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang uh, memberkahi atau terus menjadikan pagi hari dengan penuh keberkahan. Baik, jemaah Allah, keberkahan pagi inilah yang terus kita isi, dan mari kita untuk mengisinya dengan salah satunya sedekah, dan juga majelis ilmu yang penting yang kita isi salah satunya dengan menghadiri majelis ilmu bersama guru kita saat itu di pagi ini bersama Bapak Haikal Hasan, yang kembali akan melanjutkan sebuah tema tentang kaulan, ya, sebuah perkataan atau tutur kata yang baik menjadi sebuah pondasi kita untuk meraih Hikmah. kesuksesan, ya. Gitu, Pak, ya. Jadi tutur kata Ya, yang baik ini menjadi sebuah pondasi untuk meraih kesuksesan. ya, Karena melekatkan dan menghindari masalah seperti yang Antum sampaikan gitu. baik, tafadhol masykurun. Baik, bismillah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah, ya amana billah wa may min billah la khaufun alaih. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat sekalian, kemarin kita membahas tentang beberapa teknik komunikasi yang indah banget dalam Al-Quran. Allah menyuruhnya beda-beda. Kalau bicara dengan orang di atas Anda dan tujuannya untuk mengajak dia, maka qaulan layyinan. Kalau kepada keluarga, bacakan caranya tuh qaulannya tuh sadida. Gitu kan? Kalau sama orang yang dablek itu mestinya ngomongnya caranya qaulannya yang baligh. Kalau kepada orang tua kita termasuk Pak De Bude kali gitu ya. Uh, termasuk cangcing kali ya kalau Betawiannya. Itu kaulan karima gitu kan. Kalau seorang wanita, suami kepada istri, istri kepada suami, beda lagi. Namanya kaulan ma'rufa. Betapa indah komunikasi yang diatur dalam Islam. Nggak bakal ketemu di buku manapun. Nggak bakal ada di kitab manapun. Kenapa saya bangun dari komunikasi? Karena ya tidak ada jalur sukses yang lebih cepat daripada komunikasi.
Dan tidak ada kehancuran yang paling cepat selain gagal dalam berkomunikasi. Ya, lihat kehancuran yang di depan mata karena komunikasi yang gagal, karena cara dia yang salah. Baik, teman-teman sekalian. Wabil khusus yang di rumah yang kita bahas kali ini, teknik komunikasi betapa memberikan faktor terpenting nomor satu untuk lancarnya dan untuk gagalnya. Setiap orang yang gagal, pasti gagalnya diawali dengan gagalnya dalam berkomunikasi. Pasti. Ya. Karena itu hal yang pertama diajarkan itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, adalah sebuah komunikasi. Untung saja Nabi orangnya begini. Kalau enggak, dia akan ditinggalkan, dia akan ditinggalkan. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu senantiasa menjadi ayat gacoan yang mesti kita baca pagi sore. Apa itu? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di situ azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu kalimat utamanya. Bahwa Nabi dengan orang mukmin itu raufur rahim. Sahabat dengan sahabat-sahabatnya raufur rahim. Ya. Dengan orang yang memusuhinya aja dia bisa raufur rahim. Dengan orang yang menghina, mencaci, mencelanya aja dia masih bisa raufur rahim. Saya merekam kalau ada Gus Baha lewat di TikTok saya. Salah satu yang membuat saya selalu dengan merekam itu, dengarkan ucapan beliau tentang ini. Saya udah siapin semalam, minta maaf. Dengarkan. Nabi itu tahu bahwa akhirat tidak bisa. Anda benci orang, benci sekali. Nih dengerin ya, tolong ya. Anda benci orang, benci sekali karena dia tauhid misalnya. Jangan-jangan Allah punya rencana memberi hidayah dia. Atau Allah punya rencana dari dia keluar orang-orang Islam yang soleh. Makanya ketika Malakul Jibal, ya Rasulullah saya disuruh Allah, terserah engkau. In syi'ta an udbiko alaihim al-akhsyabah. Kalau engkau mau orang-orang yang mendustakan kamu saya hancurkan. Apa jawabannya Nabi? Lah, jangan. Bal arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Itu di Bukhari. Enggak, bisa saja sekarang dia kafir, anak turunnya jadi Islam. Dan betul. Abu Jahal punya anak Ikrimah. Abu Lahab punya anak Darro. Walid itu musuh besarnya Nabi, punya anak Khalid. Ya sudahlah, kita selalu berharap bahwa ini wilayahnya Allah. Sudah kita berharap. Agama ini bagi yang selalu punya harapan. Limangkana yarjuwa. Orang yang selalu punya harapan. Kita berharap tambah hari tambah baik, tambah damai, tambah kondusif, tambah segalanya. Dan saya seperti ini juga ingin ikhlas dan akan selalu ikhlas. Ini udah kelas wali tinggi banget. Ya. Coba perhatiin, apa yang dikatakan itu kita bahas sedikit. Ini menjadi PR. Memang saya udah niat akan saya bawakan di dalam majelis keluarga Indonesia ini. Ya. Sampai-sampai Nabi itu nggak memiliki rasa benci kepada Abu Jahal. Sampai-sampai begitu. Sampai-sampai Nabi nggak ada rasa kesal ketika dirinya ditimpukin sampai berdarah di daerah Taif. Why? Karena jauhnya pandangan Nabi. Gitu, ya. Nggak usah membenci orang dengan cara demikian. Jadi, apa ya, saya nggak habis pikir, ini mohon maaf, ada seorang yang sangat senior, kemarin lewat juga di TikTok, dia maki-maki Presiden Jokowi dengan sangat sadis. Ya. Mohon maaf, saya harus sebut nama gitu ya, terpaksa gitu ya. Karena saya ngenes banget dengan orang ini gitu ya. Mungkin nggak Allah berencana untuk memperbaiki Presiden? Mungkin kan? Ada juga orang yang sampai saat ini, tokoh, berjumpa dengan saya beberapa kali di ILC dan di acara lain,
orang ini masih membenci dan memaki-maki Pak Prabowo. Ya, saya ngelihat wajahnya itu kesian gitu loh. Ini saya ambil contoh biar adil. Ada seorang tokoh ulama, dipandang ulama, alim, hari ini masih memaki-maki orang. Contohnya Presiden Jokowi dimaki-maki terus sama dia. Ada juga seorang tokoh juga, ya seorang tokoh publik yang hari ini masih memaki-maki Pak Prabowo. Biar adil saya sebut dua-duanya. Dan orang itu saudara kenal semua. Yang saya habis pikir begini, kok sampai sebegitu cetek pengetahuan keagamaanmu? Mungkin nggak Allah berencana baik kepadanya? Mungkin. Mungkin nggak Allah kasih petunjuk kepadanya? Mungkin. Jadi ngapain lo katain? Gitu aja kalau saya. Ngapain lo hina? Ngapain lo katakan? Kepada Fir'aun pun Allah masih suruh qaulan layyinan. Ucapkan kepada Fir'aun itu ucapan yang baik dan layinan. Semua yang saya sebutkan itu baik ya. Kaulan karimah baik, kaulan ma'rufah baik, kaulan layinan baik, kaulan sadida baik, kaulan syakuran baik. Semua baik. Tapi ada penekanannya. Begitu kaulan karimah, perkataan yang baik lagi bermutu mulia untuk kepada orang tua. Begitu kaulan ma'rufah, perkataan yang baik ada unsur-unsur kewibawaan dan kebaikan pada istri atau suami. Begitu kaulan sadida, ada kata-kata yang baik, tapi penuh dengan pelajaran dan ilmu hikmah, berarti kepada keluarga. Kaulan syakura berarti kata-kata yang baik juga, tapi penuh dengan rasa syukur kepada untuk dakwah kepada teman. Ya, kan keren banget tuh begitu ya. Kaulan baligo juga ucapan yang baik, tapi penuh dengan ketegasan dan penekanan sampai membekas di hati kepada yang dablek. Jadi semuanya kata-kata yang baik. Ya. Nah, begitu juga yang saya ucapkan tadi. Bahwa kita, kan topik kali ini kan kita hikmah, penuh hikmah. Menghindari sedikit mungkin masalah. Yang saya ambil dari dalil bahwa salamatul insan fi hifzil lisan. Lu bakal beres hidup lu kalau lisan lu beres, begitu kan. Ya, lu bakal sejahtera hidup lu kalau lisan lu sejahtera, gitu kan. Lu bakal apes hidup lu kalau lidah lu apes, gitu kan. Lu bakal sial hidup lu kalau lidah lu sial, begitu kan. Ya udah, itulah esensi daripada kehidupan. Yuk kita terapin di rumah, gitu loh maksud saya. Kaulan sadida, kaulan ma'rufa. Kita terapin kaulan karima. Kita terapin 3 ma bapak ibu kita kaulan karima sama istri ya. Kita kaulan ma'rufa dengan anak-anak kita kaulan sadida. Kita terapin tuh semua bikin cara gitu. Ya. Apalagi ini dibungkus oleh satu dalil yang Nabi ucapkan, khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalau ngomong tuh kepada seseorang sesuaikan dengan kadar akalnya, gitu ya. Itu kalau kita nggak kenal siapa dia. Begitu kenal, langsung switching dengan kaulan titik-titik sesuai dengan yang kita hadapi. Nggak kenal, kita pakai teknik yang tadi, ya, yang bicara sesuai dengan kadar akalnya. Ya, Anda mau bertamu kepada seseorang, tapi yang dipajang di belakang dia itu bola. Anda ajak ngomong golf, ngomong tenis. Anda orang yang sangat nggak asik diajak ngomong dan bikin orang nggak betah, begitu kan? Anda ngomong ya, berarti yang mesti Anda ngomongin adalah tentang bola, begitu ya. Nah, Anda berhadapan dengan seorang jenderal polisi, maka yang Anda bicarakan itu adalah apa? Ya tentang yang ada hubungannya dengan itu, gitu ya. Kepolisian saat ini banyak banget berubah ya Pak. Berubah gimana? Ya wajahnya sekarang dulu kok kesannya angker, sekarang enggak. Mulai masuk. Jadi itu barang. Kelima gitu begitu. Ya. Nah teman-teman sekalian, jadi kepada Fir'aun pun sang durjana masih Allah suruh qaulan layyinan. Ucapkan perkataan yang baik, yang lemah lembut, ya, yang sopan kepada Fir'aun. Fir'aun yang nyata-nyata menyatakan dirinya Tuhan, yang nyata-nyata menyatakan pembunuh, yang
sampaikan dalam Al-Quran sebagai sedajal-dajalnya manusia. Masih disuruh qaulan layinan. Apa ini nggak berpikir kepada orang-orang yang mulutnya masih suka mencaci memaki? Apa nggak pernah terlintas ayat itu kepada mereka yang senang membuli? Apa manusia-manusia seperti ini nggak pernah melihat dan memegang Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran atau sekali aja hadir di majelis ilmu? Padahal dia tokoh agama, padahal dia tokoh bangsa, padahal dia salah satu yang sering diundang dalam diskusi-diskusi. Apa nggak pernah terlintas gitu loh? Kok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya mungkin itu emosi. Ya kalau sekali. Lah kalau 2 kali. Lah kalau 3 kali. Lah kalau menjadi terus-terusan. Lah kalau di depan kita juga begitu. Astagfirullahaladzim. Hadirin, bisa nggak mulai hari ini kita berjanji stop membenci orang? Karena Anda nggak tahu akhir hayatnya seperti apa. Sebutlah satu orang yang sangat membenci Presiden Soeharto. Saya ambil contohnya langsung drastis nih yang tinggi-tinggi. Presiden Jokowi, Presiden Prabowo, Presiden Soeharto. Ya. Habis ini Presiden Gus Dur. Ya. TAP MPR telah mencabut ya mereka. Ya, betul sekali, bagus ya. Dan saya sudah buatkan sebuah video tuh ya untuk ucapan itu. Lagi di approve dulu sama keluarganya. Begini. Orang ini sangat membenci Presiden Soeharto. Dikatakan KKN, dikatakan wah macam-macam deh orang ini. Orang ini Anda akan kenal luar biasa ya. Nasional banget, tokoh nasional, tokoh 98 ya, yang senantiasa kita suka lihat wajahnya berseliweran di sosial media maupun di televisi. Dalam sebuah acara saya jumpa dengannya dan lagi-lagi dia menyalahkan KKN lah, Presiden Soeharto lah dan sebagainya. Di saat break saya katakan begini, brothers, ini di luar TV saya mau sampaikan sesuatu. Bisa nggak Anda pastikan bahwa kamu ini, Anda ini, saudara ini, matinya husnul khotimah dalam keadaan habis sholat? Bisa nggak? Ngapa ngomong begitu? Enggak, saya mau tanya aja. Ya kita berharap enggak kira-kira. Dan saya tahu dia masih suka minum minuman keras. Makanya saya nanya kayak gitu. Siapa yang bisa menjamin bahwa lo akhirnya dari ngomong sopan, dari ngomong lo gue? Karena di luar iklan, di luar TV lagi iklan. Siapa yang bisa menjamin lo mati dalam keadaan sujud? Lo mati dalam keadaan percis habis sholat. Lo mati dalam keadaan itu. Siapa yang bisa? Dia diam tuh. Gue mau cerita sedikit ya tentang orang yang selalu lo maki-maki ya, saya bilang. Satu hari di rumah sakit Pertamina, orang ini sudah boleh pulang dan dokter mempersilahkan pulang. Karena apa? Karena tensinya sudah baik, tekanan darahnya udah baik, semua udah baik, udah bisa makan. Yang tadi nggak bisa makan melalui hidung, jadi bisa makan. Sehingga dokter berkata sudah boleh pulang besok. Tapi besok ya, hari ini disiap-siapin. Di malam hari, orang ini bangun dini hari, jam 3, dia mau bertahajud. Dia mau tahajud. Ya. Tidak seperti biasanya, dia biasanya tahajud di tempat tidur karena lagi sakit. Ya, orang ini direkam ya Mas Koles ya? Iya, Be, live, Be. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya lebih berhati-hati berarti. Lalu orang ini meminta tempat tidurnya diputar supaya dia menghadap kiblat. Yang sedang menunggu orang itu berkata, panggilin dokter. Dan dokternya berkata, masuk. Pak, Bapak tidak usah menghadap kiblat, kata Pak dokter. Kan Bapak lagi sakit. Yang penting Bapak niat. Gitu ya. Kemudian setelah dia pergi, dokter pergi, suster pergi, orang ini tetap minta dia mau menghadap kiblat. Dia bilang nggak afdol kalau kita tahu kiblat kita nggak menghadap kiblat gitu. Dan akhirnya yang lagi nunggu itu menunggu menggeser tempat tidurnya si almarhum si bapak ini digeser sampai menghadap kiblat.
dan kemudian dia sholat tahajud. Setelah dia diwudukan, diambilkan air, dia wudhu, dan kemudian dia sholat tahajud. Setelah itu dia sholat tahajud 2 rakaat, dan kemudian dia ucap Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri, dan kemudian di situ dia menghembuskan nafas terakhirnya. Yang menunggu ini panik, dan dia panggil dokter, panggil suster. Jam sudah menunjukkan pukul 4 dini hari, menjelang subuh, dan dia baru saja selesai sholat tahajud. Yang setiap malam sebenarnya dia tahajud, cuman malam itu kok dia kepengen menghadap kiblat. Lalu dokter mau upayakan segalanya. Tidak juga. Akhirnya diteleponlah keluarganya dan satu persatu datang. Pertanyaannya, apakah Anda tahu siapa orang yang menunggu dan meminta dia memutarnya itu? Dia namanya Mas Sigit. Dan siapakah orang yang datang pertama kali untuk dikabarkan? Dia namanya Mbak Tutut. Datang pula akhirnya anak-anaknya, Mbak Titi dan Mbak Mami. Orang yang sedang kita bicarakan itu Pak Harto. Betapa dia wafat dalam keadaan habis sholat tahajud. Sekarang, apakah kita bisa memilih akhir hayat seperti itu? Coba, jawab, saya bilang. Apakah Anda bisa memilih akhir hayat seindah itu? Lalu kemudian Pak R. Hartono datang, Menko datang, Kementerian Menko Polhukam datang, Muladi datang, semua datang. Akhirnya Mbak Tutut, Mas Sigit, menghadap ke pers dan mengadakan keterangan jumpa pers di Rumah Sakit Pertamina bahwa Pak Harto telah menghembuskan nafas terakhirnya. Pertanyaan saya, saudara, bisa nggak kita memilih wafat dengan cara seperti itu? Orang itu saya ceritakan terbengong-bengong dia. Ya, terbengong-bengong. Kita ini belum tentu matinya kayak gimana. Naudzubillah, apa kita mati sepersis seperti pas kita lagi makan riba? Apa kita matinya kita pas banget dalam kita bertransaksi yang haram? Apa kita matinya kita pas banget baru mabok? Apa kita pas matinya lagi sedang bersama wanita atau pria yang bukan muhrim? Apa enggak kita pas matinya ketika kita memasukkan barang haram di mulut? Kan kita nggak tahu. Lah kok bisa Pak Harto wafat dalam keadaan indah begitu? Kalau bukan dia orang baik. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, setiap orang ada kesalahan, iya. Kalau Allah menghendaki menghapus kesalahannya gimana? Setiap orang ada kesalahan, iya. Kalau ternyata amal baiknya itu mengalahkan amal buruknya gimana? Seorang teman saya, seperjuangan. Boleh jadi di antara teman dia paling akrab. Dia seorang ustadz yang sama-sama dari awal berjuang. Nggak tahu kenapa Mbak Ibu nggak pernah dia podcast dan dia habisi saya dengan sadisnya, dengan jeleknya. Di Instagramnya, di Facebook, dan di TikToknya. Orang lain merekam video itu dan menyampaikan ke saya. Saya katakan bagus, saya bilang. Kok bagus, kata orang itu. Saya belum lihat, cuma saya merespon aja. Tat, ini ada video dari Ustadz itu tentang antum. Ini kejadian nyata. Lalu saya katakan nggak lama gitu ya, oh ada WA dari Ustadz juga nih. Oh saya katakan bagus, alhamdulillah. Dia WA lagi. Ini saya bacain WA-nya masih ada. Kok ente bilang bagus? Dia bilang gitu. Namanya Ustadz Al-Habib. Nah, dia mengomentari status saya yang dia katakan mantap Ustadz, kata dia gitu. Lalu kemudian
ini ada dari IG beliau gitu. Saya kasih tanda jempol, kalimatnya bagus gitu. Dia WA lagi. Kok bagus Ustadz? Saya malu, saya bilang, hehehe, saya belum dengar apa ya isinya. Saya bilang gitu. Isinya video Ustadz itu di titik-titik ya. Tapi kata-kata beliau pakai huruf besar semua. Menyerang gitu. Saya jawab begini. Tahu nggak? Oh, Ana tuh udah habis rasa benci sama orang. Ana tuh udah habis rasa kesel sama orang. Ana menyadari bahwa semakin kesini itu beragama itu adalah memberikan rahmat kepada semua manusia. Yang salah nggak usah dibenci tapi didakwahi. Yang keliru jangan disalahkan kecuali dibenerin. Yang munkar jangan dimaki kecuali didakwahi untuk diajak amar ma'rufnya. Jadi apapun kata orang, Ana tuh damai hati Ana. Masih panjang gitu. Jangan ya. Saya bilang itu saya sampaikan ke dia. Ustadz, saya tuh udah kehilangan rasa benci sama orang. Saya tuh udah kehilangan rasa benci. Udah kehilangan rasa, ya seperti bilang, walaupun dia jelek-jelekin saya di sosial media, ya, dan Ustadz itu mengadu kepada saya bilang bagus, hebat gitu. Kok bagus? Kan orang ini gini. Akhirnya saya, maaf Ustadz, saya dengar dulu ya gitu. Ternyata ya betul menyakitkan hati, tapi saya bilang jawaban saya kayak gitu. Tad, saya tuh udah kehilangan rasa benci. Saya udah nggak ada rasa sebel lagi sama orang. Ya bagaimana kalau Al-Quran mengajarkan kayak gitu? Itu kan esensi dalam keistiqomahan. Esensi yang akan antum dapat ketika Anda melakukan konsisten dalam keagamaan. Lalu sekarang balik kepada topik utama kita. Amam orang jahat aja masih qaulan layyinan. Ama orang yang membenci Anda saja dan berencana untuk membunuh, bahkan Abu Sufyan kan rencana membunuh Nabi, ya, dan Nabi masih qaulan layyinan kepadanya. Apalagi kepada orang yang terus-terusan berada di sampingmu. Nangkap nggak? Siapa yang saya maksud? Wahai para pria yang ada di sini, di MKI. Sama orang yang membencimu, yang berkuasa, yang mau membunuhmu, dan orang itu pembunuh, masih qaulan layyinan. Apalagi sama bini lo. Pantas nggak? Kata Nabi, ada 3 orang yang tidak bakal diterima sholatnya sama sekali, walaupun di atas kepalanya. Apalagi untuk menembus 7 lapis langit. Apalagi mau menembus Sidratul Muntaha. Sampai di atas kepalanya aja sholatnya nggak terangkat. Siapa tahu nomor 1, 2, 3. Yang saya bahas nomor 2 aja. Seorang istri yang tidur sementara suaminya masih kesal sama dia. Yuk kita kiaskan. Artinya itu kan bahasa Nabi. Bahasa kitanya adalah seorang istri yang cuek dan masak bodoh walau suaminya lagi marah. Dan itu berlaku juga kebalikannya dong. Jangan egois gitu. Artinya di keluarga itu adalah orang yang pertama kali harus mendapat manfaat akhlak kita. Keluarga adalah orang yang harus pertama kali mendapatkan rasa manfaat, hikmah dari rahmatan lil alaminnya kita.
bukan orang lain, bukan atasan. Ya. Apalagi betapa celakanya seorang yang kepada istri orang lebih baik daripada kepada istrinya sendiri. Ini bukan orang lagi nih, ya. Apalagi dengan demikian, apalagi ada orang yang lebih ramah kepada laki orang, kepada laki orang lain, daripada kepada lakinya sendiri. Ini benar-benar jahanam ini, gitu ya. Benar-benar calon ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pelaku-pelakunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hikmah besar dalam hidup yang kita pelajari hari ini adalah komunikasi yang tepat guna. Jadi dengan begian kita nggak boleh kasar dong. Oh boleh, kan ada khatibun nas ala qadri uqulihim. Jadi kita nggak boleh ngebentak dong. Oh boleh juga, kan ada khatibun nas ala qadri uqulihim. Ya, ada kaulan baligha. Ya. Salah satu ucapan kaulan baligha dari yang tegas daripada Umar bin Khattab ketika mau perang begitu ya. Dan kaulan baligha dari Nabi itu kepada Raja Heraklius tuh keren banget gitu ya. Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatanlah kepada orang yang mengikuti petunjuk. Aslim taslam. Islamlah maka kau akan selamat. Gitu keren. Kalau kau menolak, seluruh dosa penduduk di sini dan akan ditimpakan kepadamu. Jadi kalau beruntung, maka kebalikannya kan kau akan mendapatkan bahagia. Buat Nabi nggak perlu apa-apa, nggak ada upeti, nggak ada apapun. Buat Nabi SAW hanyalah Allah balasannya, hanyalah ya lillahi ta'ala. Berisik lagi Zoom. Namanya Oyen. Kolokan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Mulai hari ini, berhenti membenci orang. Apa sih? Mulai hari ini, berhenti membenci orang. Mulai hari ini, berhenti gedek sama orang. Karena kita nggak tahu endingnya kayak apa. Ya. Lalu bagaimana Ustadz Babe dengan Benyamin Netanyahu? Langsung dibawa ke sono kan. Ini sebuah simbol yang Anda nggak bisa pakai kaulan yang tadi gitu. Ini sebuah simbol mengutuk. Kenapa? Karena untuk membangun opini. Beda lagi dong gitu. Mungkin kalau umpamanya di forum biasa kita katakan semoga Allah memberikan hidayah. Tapi kalau umpamanya di forum umum nggak mungkin dan nggak bisa kita katakan itu. Ini membangun opini. Lain lagi, ya ada psikologi massa, ada yang melihat dampak ke belakangnya. Ya. Tentu kalau kita katakan ya mungkin dia khilaf, masa membunuh ribuan orang khilaf, maka kita mengutuk, kita melaknat itu pantas, gitu ya. Tapi tidak pantas kalau itu ditujukan kepada yang dampaknya kepada kita dan balik kepada kita sendiri dan berhubungan kepada kita. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Mudah-mudahan ada waktu 10 menit untuk kita berinteraksi. Saya meluangkan waktu lebih banyak untuk interaksi agar terjadi pemahaman yang utuh dan sempurna. Ya, baik, terima kasih. Kita berinteraksi 10 menit ke depan. Bismillah, silakan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan kita sudah menyimak tentang betapa dahsyatnya ya kaulan perkataan yang sesuai dengan Al-Quran itu. Dan Quran Sunnah sudah menjelaskan bagaimana panduannya kita menggunakan kata-kata kita. Karena inilah justru
awal kebaikan dan juga awal sebuah bencana ketika kita tidak menjaga perkataan dengan baik. Baik, silakan jamaah yang ingin mengomentari, memberikan pertanyaan, silakan tentang tema yang sangat penting ini. Dan kalau dengan tadi orang yang sering memaafkan ya, yang sangat pemaaf ini, itu bagaimana bisa merilis ya emosi yang mungkin tentu secara manusiawi orang marah, orang kesel gitu Ustaz ya. Tapi Baik, Bapak kita bisa lihat. rilis dengan mudah itu gimana tahapan-tahapannya gitu. Sebelumnya kita lihat dulu ketika Nabi diganggu dan dihina. Nabi Muhammad SAW dengan sangat lembut mendoakan dan kemudian mengajak tetap. Tapi lihat nggak ketika yang dihina itu adalah keluarganya. Tapi lihat nggak ketika yang dihina umatnya. Satu orang wanita ditarik jilbabnya sampai kelepas auratnya. Wow, ini soal kewibawaan umat. Gitu kita bahasnya. Lihatnya di situ. Cari kata Nabi orang itu. Dan ketemu. Dan apa yang terjadi? Diusir sama Nabi. Nggak boleh lagi tinggal di kota Madinah. Ya, Umair itu diutus sama Nabi ke Heraklius. Dan dia dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Ya, dikembalikan ke Nabi. Apa Nabi bilang? Aduh, mari kita maafkan Heraklius. Semoga dia kembali ke jalan yang benar. Enggak gitu konsepnya. Apa kata Nabi? Siapkan pasukan, balas pembunuhan itu. Dan pada waktu itu Nabi sendiri yang mengatur pasukan sampai Nabi menunjuk ya Ja'far sebagai panglima di situ. Kalau Ja'far wafat, Nabi tunjuk lagi Zaid bin Harithah sebagai pemimpin. Kalau wafat, Nabi tunjuk lagi Abdullah ibn Rawahah. Gitu. Saudara bisa perhatikan nggak? Nabi punya planning. Karena yang dihadapi ini Heraklius itu dengan pasukan udah sampai 2 juta. Sementara Nabi mengirimnya baru sampai 1.000, 2.000. Dan itu belum pernah Nabi mengirim pasukan di luar kota Mekah atau mengirim. Belum pernah, kecuali di perang Mu'tah namanya. Selebihnya Nabi itu bertahan diserang. Kecuali Mu'tah. Kenapa? Sahabat Nabi satu dibunuh. Lihat pembalasannya. Jadi kalau umpamanya kalau kita ngomong Benyamin Netanyahu, ngerti dong. Masa nggak ngerti? Ya. Ribuan umat Islam dibunuh. Terus kita masih santai, masih diam. Ya nggak bisa dong begitu ceritanya. Ya gitu contohnya ya. Jadi ada kata-kata, ada kalimat, ada kondisi tertentu di mana kita harus melakukan qaulan baligha. Kita mesti mengatakan gini, illa tawfiru yu'azibukum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum la tadurhu syai'a. Apa aja? Apa namanya? Itu ya. Ya betul. Harim nanya. Ya. Jadi iya, begitu disinggung tentang keluarganya, begitu dipermalukan untuk membela itu, anak Rasulullah yang sangat disayangi, Ummi Kalsum, ya, itu diceraiin Ruqayyah, maaf, itu diceraiin dengan sangat menyinggung perasaan Nabi, ya, sampai dilempar, tuh gue balikin anak lo, gitu. Dan ini anak perempuan lagi, dibikin janda dengan cara kayak begitu, coba. Apa yang terjadi? Semoga ada anjing yang akan mencabik-cabik tubuhmu. Coba, betapa dahsyat Nabi itu. Jadi ada posisi conditioning tertentu gitu ya, untuk menyelamatkan hak itu kayak gitu. Menyelamatkan kehormatan kayak gitu. Coba lihat dalam buku Lembaga Budi Buya Hamka.
Ya Allah, emang ente kita semua ini mesti banyak baca buku, ya. Jadi referensinya kuat, ngomongnya juga enak. Baca buku Lembaga Budi karya Buya Hamka. Yang paling depan ditulis itu adalah orang Bugis membunuh. Dia dalam buku Lembaga Budi, orang Bugis bisa membunuh orang yang menghina adiknya yang perempuan. Itu adat di Bugis. Buya Hamka menuliskan itu dalam buku Lembaga Budi maupun dalam tafsir Al-Azhar. Artinya Buya Hamka sampai memaklumi, karena itu sebuah kehormatan. Kalau adik gue, kakak gue perempuan diganggu, pengen tahu begitu. Dan saya punya kakak perempuan, ya waktu itu saya punya kakak perempuan, dia udah meninggal. Dia berobat kepada seorang yang ustadz yang sangat terkenal sampai sekarang. Ustadz itu ahli dalam pengobatan. Sering tampil di TV. TVRI aja manggil, sering banget tayangin dia. Ya. Antv, Indosiar itu langganan tanggepin dia. Waktu kakak saya datang ke sana untuk berobat, kakak saya cantik luar biasa. Ya, mantan pramugari Garuda, cantiknya luar biasa. Punya anak udah 4, tapi masih sangat mulus, sangat cantik seperti umur 20-30-an. Sakit dan datang ke ustadz itu. Apa kata ustadz itu? Kakak saya nggak boleh pulang, dan dengan sadis dia berkata, saya harus mendapatkan anak dari kamu. Kaget kakak saya itu. Ditahan pulang, dan dia bilang, saya harus mendapatkan anak dari kamu. Bayangin. Ini kalau saya sebut namanya, seluruh hadirin MKI pasti kenal nama ustadz itu. Saya pastikan pasti kenal. Dan kakak saya pintar, cerdas, dia pura-pura oke, asal sampai diizinin pulang dulu aja. Dia janjikan sesuatu, ya halal dulu, bercerai dulu, dan seterusnya. Saya datang lagi besok, dan seterusnya. Dan pulanglah kakak saya dan ngadu. Dia nggak berani ngadu sama suaminya. Ngadunya sama saya. Ngadunya sama kakak saya. Maksudnya supaya gimana solusinya gitu. Malam itu juga saya ingat banget. Kakak saya datang ke rumah ustadz itu bawa golok. Gitu. Malam itu juga. Langsung kembali bawa golok. Dan ternyata ya saya bisa meredam di sana dan bisa memulangkannya. Iya sayangku. Wangi amat. Saya bisa meredam suasana yang hampir bacok-bacokan itu, dan akhirnya ampun sampai nunduk-nunduk, sampai ampun kayak gitu-gitu ya. Untung nggak dibacok gitu ya. Tapi akhirnya dia kapok gitu ya. Tapi emang dasar bejat manusia itu ya, berkedok ustadz, berkedok pengobatan ya, berkedok dan sebagainya. Yang kita tahu kakak saya mau disetubuhi gitu ya. Itu bisa begitu. Nah, mari tadi yang saya katakan kaulan ma'rufah, kaulan sadidah, kaulan apa semua. Jangan lupa ada kaulan baligho juga di situ. Dan juga ada bahwa mempertahankan kehormatan itu bagian daripada jihad. Bagi suku Bugis, ketika anak kakaknya perempuan diganggu, adiknya perempuan diganggu, itu dia mengartikan dia tuh melakukan jihad dalam rangka menghormati. Gitu. Bagi Nabi, ketika anak perempuannya dihina kayak begitu, itu mempertahankan sebuah kehormatan. Dan akhirnya orang itu, siapa namanya? Saya lupa itu. Ya, itu matinya secara sadis, ya, karena dia tahu Nabi ucapannya benar. Malam itu juga dia pergi meninggalkan kota Mekah. Kejadiannya di Mekah. Lalu apa yang terjadi? Dia bawa pasukannya, dia bawa kekayaannya, dia meninggalkan kota Mekah, dia bawa unta-untanya, kambing-kambingnya sebagai perbekalan, kan begitu orang dulu. Tahu apa yang terjadi ketika di tengah gurun?
singa gurun menghampirinya. Singa gurun, orang kalang kabut, unta kalang kabut berlarian, kambing pun berlarian. Subhanallah, Maha Suci Allah yang mencintai hambanya. Singa itu tidak mengambil seekor kambing pun. Singa itu tidak menerkam satu ekor unta pun. Singa itu menerkam dia dan mencabik-cabiknya sampai tak tersisa kecuali beberapa potong kukunya. Dahsyat luar biasa. Jadi, kalau lo menghina gue, nggak apa-apa. Tapi kalau lo menghina bini gue, anak gue, kan gitu kan? Jadi ada satu upaya mempertahankan kehormatan tuh di atas segalanya. Untung ditanya kayak begini sehingga saya sampaikan ilmu kayak begini. Mempertahankan agama adalah lebih tinggi daripada segalanya. Jadi kalau sudah agama dihina, Anda tetap berkata nggak apa-apa. Kata Buya Hamka, orang seperti ini kuburin aja hidup-hidup. saking tegasnya Buya Hamka melihat orang yang seperti itu gitu ya. Hari ini saya dikatain dihina karena nggak berkomentar kepada seseorang yang menghina orang lain gitu ya. Jangan dihina, maafin, lu mau bilang apa? Allah ala bisawab. Begitu Mas Falis ya. Fadl. Masya Allah. Silakan, masih ada yang lain yang ingin bertanya? Susilo, silakan komentar. Sudah open mic nih. Assalamualaikum Be, Ustaz Jamal. Waalaikumsalam. Oh, barakatuh, Masya Allah. Senang nih dengarnya nih, Babe nyinggung di awal dengan pencabutan TAP MPR 3 presiden, Masya Allah itu. Luar biasa. Itu contoh loh, contoh memaafkan yang harus ditiru loh. Karena levelnya level atas ya. Bayangkan negara loh yang pernah dipimpin oleh sederet pemimpin bangsa yang tidak luput dari kesalahan, bisa memaafkan itu, kan luar biasa sekali gitu. Saya sih nggak mau nanya ya, lebih kepada minta doa, izin, dan semoga kita MKI bisa jalan terus menjalankan amanah, dan insya Allah pengurus mencanangkan ke depan untuk memperlebar dakwah kita dengan target penambah jamaah sampai 1 juta jamaah B. Top ya B. Apalagi malam Jumat besok kita mau bikin maulid. Boleh Be, siap Be. Saya sudah mempersiapkan 500 kantong beras yang akan kita bagi-bagi semua hadirin. Siap, insya Allah. RT juga mendukung, dia membantu menyiapkan 500 box snack. Insya Allah. Langsung aja kita bikin maulid, MKI maulid gitu. Bagus, bagus Be. Ya. Bagus Be. Malam Jumat yang akan datang. Silahkan. Mau Jumat minggu depan ya? Malam Jumat ini. Oh ini oke. Nah. Siap. Masih dalam bulan maulid, silahkan tolong ibu-ibu hadir, please. Maghrib. Di rumah Babe. Ya, di rumah Babe. Maghrib, ya, Maghrib, Isya bubar. Di Rubet. Itu kebetulan baru kemarin sore tuh rencananya. Oh iya, kok kita belum bikin maulid. Oh iya. Udah deh, telepon lah RT. RT langsung rambut. Siap, Babe, kami akan jadi panitia bersama ibu-ibu RT 3 dan gabungan RT 4. Waduh, saya bilang responnya kok dahsyat banget. Siap Bu RT, ya Babe, kita akan turun nih. Ya Babe, makasih gitu. Santri-santri yang ada, para penghafal Quran juga sebagai panitia siap membantu. RT 3, RT 4, RT 5 itu juga akan bergabung membantu. Tapi koordinator-koordinator saya mohon ibu-ibu di MKI ini hadir ya sebagai koordinator-koordinator, kalau bisa juga ya menambah
ya, meriah suasana dengan kue-kue gitu. Dan izin di situ saya mau nanggok. Dan semua dananya itu untuk MKI gitu ya. Allahu Akbar. Dananya untuk MKI. Amin, Mudah-mudahan amin. apa namanya ya, saya rencana menanggok di situ dan seluruh tanggokannya itu untuk MKI. Dan apa namanya juga di pagi ini saya mau izin mau menambah kas MKI sebesar 1 juta rupiah juga ya. Eh, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Alhamdulillah. ada keberkahan buat kita semua. Bu Amin. Yanti, mana suaranya Bu Yanti? Jazakallah khairan, Beh. Bunda Yanti langsung di ini Bunda Yanti nih. Bendahara kita. Mana di Bunda Yanti? Oh, lagi ke ini, lagi pulang kampung ya. Izin. Apa yang saya ceritakan tadi sehubungan dengan TAP MPR yang Bang Selo angkat, itu cerita asli yang saya dengar langsung dari keluarga. Iya, Be. Saat detik-detik wafatnya almarhum Pak Harto. Sekali lagi, orang yang saya ajak ngomong itu adalah Mr. A gitu ya. Iya, Yang Be. dia nggak bisa jawab. Ente matinya bisa nggak habis tahajud? Saya bilang gitu aja. Ente matinya bisa nggak habis sholat dalam keadaan wudhu? Bisa nggak? Nah ini ada orang di depan mata yang senantiasa udah wafat, tapi ente masih maki-maki, dia wafatnya dalam keadaan sholat, habis tahajud, maaf, dan habis ada dalam keadaan wudhu, persis assalamualaikum, bes habis. Bisa nggak ente matinya kayak gitu? Ya. Ini kan menunjukkan betul-betul man akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu kan statement dari Nabi. Ya, memang kalau kita hanya mengingat kepada kesalahan pemimpin masa lalu, ya kita nggak akan sampai kepada Indonesia emas, Be. Itulah gitu. Harus mulai pada hal yang mendasar, yaitu memaafkan dulu. Kemudian kita bersatu, lalu kita sambut tuh Indonesia emas, kan begitu harusnya. Insya Allah itulah yang terbaik. Jadi kalau terus-menerus kita korek seperti ini, sampai kapan kita ini menjadi orang yang luar biasa? Kan saya katakan sering, Abu Sofyan itu kan sedajal-dajalnya orang di zaman Nabi. Abu Sofyan itu perancang pembunuhan pada Nabi. Abu Sofyan itu perancang perang Badar dan perang Uhud. Dan Abu Sofyan Allah izinkan umurnya panjang, ya. Dan ketika itu Abu Sofyan ketika Nabi berkuasa untuk membalas dan mengeksekusi Abu Sufyan, Nabi memilih siapa yang masuk Ka'bah aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Sejajar Ka'bah disejajari nama rumah Abu Sufyan. Kan dahsyat. Dan dahsyatnya lagi untuk menghormati Abu Sufyan supaya orang nggak jahil sama dia. Supaya orang mukmin sahabat Nabi yang mungkin iseng tegot tabok lo gitu-gitu, supaya lo siapa lo sekarang, lo bukan apa-apa lo begitu misalnya, atau rumahnya ditimpukin. Anak Abu Sufyan yang wanita yang bernama ya Allah menjadi istri Nabi. Nabi menikahi anak Abu Sufyan, ya. Dan anak Abu Sufyan yang laki-laki, Muawiyah ibn Abi Sufyan, menjadi pendakwah ke Nusantara, saudara-saudara. Abu Sufyan akhirnya punya anak, namanya Muawiyah. Muawiyah Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Betul, terima kasih. Muawiyah menjadi orang yang diutus sama Utsman bin Affan menebarkan Islam sampai ke Indonesia. Dan Muawiyah pernah ngobrol berdua dengan Nabi. Wahai Muawiyah, kata Nabi, apa yang paling kamu cinta? Muawiyah spontan menjawab, yang paling aku cinta dalam hidupku adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata Nabi? Kau akan masuk surga dengan suratul Ikhlas itu. Tunggu sebentar. Apa? Apa? Mau kemana? Mohon maaf nih, kucing aja mesti kita layanin. Jadi mamanya pergi nganterin si Aliyah, ya Aisyah di kamarnya. Di rumah, di kamar ini nggak ada siapa-siapa. Cuma ada saya sama si kucing. Si kucing meong-meong. Meongnya beda. Wow, kayak mau pup. Saya mau keluarin dulu ini. Ini kucing anak-anak. Aduh. Masya Allah, luar biasa nih Babe, pecinta Ya tuh Ustadz Kolis, kita harus Abu sambut, Hurairah baru ini, Abu Hurairah juga nih Babe ya ternyata ya. kita sambut undangan Babe Haikal untuk Kamis ini pada para jamaah ya, ibu-ibu yang berkenan hadir. Seru juga kali kita ngobrol itu ya, Kamis Asar udah hadir kali ya. Gimana Ustadz Baik. Kolis? Siap. Siap. Ya prepare, kita lihat gitu. Baik, lanjutkan. Ini saya udah 6:33 ya. Hari ini dengan istri mau ke Muara Angke Yang Manila. ya, sama istri. Ya. Wallah muafiq ila aqwamit thoriq. Asbahna ala fitril Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Abi Ibrahim hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Wa sallallahu ala khairi. Saya tutup dengan majelis subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lanjutkan teman-teman. Lanjutkan untuk acara hari Kamis malam Jumat sebagai memenuhi, bukan undangan lagi. This acara is belongs to you. Belong to us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallah khairan baik. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan dan pahala terbaiknya untuk balai besar keluarga ya. Allah selalu sehatkan beliau bersama keluarganya. Dan ini juga doa untuk kita semua. Mari kita saling mendoakan sesama jamaah, termasuk doa yang dimustajabah ya ketika saudara muslim mendoakan saudaranya yang lain tanpa diketahuinya. Dan silakan dalam hati masing-masing Allah angkat penyakitnya bagi jamaah yang mungkin sedang sakit atau sedang ada keluarganya yang sedang sakit ataupun ada yang sedang kesulitan. Mari kita doakan juga Allah segera angkat kesulitannya, Allah ganti dengan yang terbaik, Allah berikan jalan keluarnya yang terbaik. Dan alhamdulillah wasyukurillah, tentu sebuah kenikmatan yang kita rasakan hingga saat ini. Kita masih diberi istiqamahan Allah untuk hadir dalam majelis ilmu bersama guru-guru kita di MKI, dan mari kita syukuri karena ini nikmat yang paling agung sesungguhnya. Nikmat yaitu nikmat amal soleh. Beriman dan amal soleh menjadi sebuah nikmat yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai qad ahsanallahu rizqa. Itu adalah rezeki terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan jangan lupa di pagi ini terus kita istiqomahkan juga untuk bersedekah, menjadi sedekah terbaik kita. Berapapun sedekah yang kita bagikan untuk perjuangan dakwah ini menjadi sebuah amal terbaik kita mudah-mudahan. Dan ketika istiqomah, tentu saya selalu mengingatkan ada sebuah sabda Nabi yang mengingatkan kepada kita bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah istiqomah walaupun sedikit. Baik, alhamdulillah syukurlah, mari kita tutup majelis ini. Mungkin ada pengumuman yang ingin disampaikan? Ya, ada pengumuman sedikit bahwa minggu ini kita minggu ini kita melakukan penyempurnaan ya di divisi unit usaha kita yang dipimpin oleh Ibu Kadif Bu Nini. Nanti mungkin akan didampingi oleh Bunda Nadia. Jadi kalau ada jamaah yang tiba-tiba ini kok Bunda Nadia kok berisik banget sih gitu kan, ya karena memang sudah ada amanah resmi dari pengurus. Jadi nanti yang mengurusi unit usaha kita ada Bunda Nini dan Bunda Nadia. Apa aja fungsinya? Ya kita fungsinya lebih kepada fasilitator ya, seperti pendataan produk jamaah, terus seperti ini kajian Zoom biasanya ada iklan kan. Nah, itu kita punya slot untuk mempromosikan produk-produk jamaah dan lainnya. Tunggu aja pengumuman berikutnya. Itu Ustadz Kolis. Baik, kita ramaikan sama-sama ya pasar kita melalui
MKI karena dia Sabtu Ahad ada pasar yang terus bisa nge-share produk-produknya di grup MKI dan juga produk Bapak Ibu semuanya yang dimiliki bisa juga dipromosikan melalui Zoom ya. Nanti insya Allah ada iklannya di Zoom ini. Tinggal nanti kalau sudah banyak, nanti Bunda Nadia yang akan membagi penjadwalannya. Karena mungkin ya 3 atau 4 kali ya iklan setiap kali Zoom ini bisa muncul ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari kita untuk memakmurkan, untuk mensejahterakan kita semua. Karena ini adalah bagian di kata Rasulullah SAW, ada sukukum kata Rasulullah SAW ini ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, salah satu yang Rasulullah buat ini selain memang masjid, kemudian mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar adalah yang paling penting apa? Yaitu ternyata pasar. Karena inilah pasar yang berhasil meruntuhkan pasarnya Yahudi dengan cara Rasulullah SAW dengan para sahabat mendirikan pasar disebutnya pasar Manakhah ya. Mari kita buat walaupun hanya kecil, mungkin ini sebuah embrio ya, dalam embrio untuk menjadi lebih besar tentu dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Kita dengan yang rutin ngaji, kita share produknya dan mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita juga untuk menjadi orang-orang yang bersedekah gitu ya, karena orang yang punya harta adalah orang yang memang bisa bersedekah dengan lebih banyak lagi, karena ini adalah perjuangan. Karena perjuangan disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, berjihad itu dengan diri kalian dan juga dengan harta kalian ya. Bahkan harta didahulukan lebih daripada jiwa, karena inilah era jihad. Semuanya jihad harta menjadi jihad terbaik kita. Mudah-mudahan kita sama-sama Allah berikan taufik dan hidayahnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.